Mustiqa Khalid. Bertemu lagi dengan Ustazah Nida. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, sebelum belajar supaya semangat, kita tepuk dulu yuk. Tepuk apa Ustazah Nida? Tepuk Cikokopu. Sudah tahu kan? Yuk kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk Cikokopu. Ciko-ciko, kopu-kopu, ciko-kopu, cikalaka pia-pia, cikalaka pia-pia, hore! Oke, sudah semangat kan? Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, semoga pada hari ini anak-anak bisa tahu apa itu wujud benda, sifatnya seperti apa, dan contohnya seperti apa. Oke, saksikan ya penjelasan yang Ustazah Nida jelaskan. Wujud benda, tema 3, subtema 2. Soleh dan solehah, manusia itu tidak bisa terlepas dari benda sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Di sekitar kita ada benda yang berbentuk secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan. Benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya batu, pasir, tanah, dan lain-lainnya. Sedangkan benda buatan adalah benda yang dibuat oleh manusia atau dengan bantuan mesin, contohnya mobil, buku, gunting, dan lain-lain. Benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda satu sama lain. Di antaranya ciri-ciri benda yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Apa sih itu massa dan apa sih itu volume? Massa adalah banyaknya bahan penyusunan yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, yang ketiga ada benda gas. Yuk kita bahas satu persatu sifat benda padat. 1. Bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan massanya tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. Yang keenam, dapat digenggam. Contohnya, pensil. Selanjutnya, sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, massanya tetap. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Yang keenam, dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang kedelapan, menekan ke segala arah. Yang kesembilan, tidak dapat digenggam. Yang kesepuluh, dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Contohnya susu. Selanjutnya, benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup.
Sifat benda gas, yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Yang kelima, dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Yang keenam, benda gas tidak dapat dilihat. Contohnya, balon dan balon udara. Oke, anak-anak, setelah mendengar penjelasan dari Ustazah, agar lebih tahu tentang sifat benda cair atau ciri-cirinya, anak-anak amati benda di samping lalu buatlah cerita tentang ciri-ciri salah satu benda yang kalian lihat pada gambar. Misalnya, garpu. Apa ya ciri-ciri dari garpu? Termasuk benda apakah itu? Yang kedua, siapkan mangkuk, gelas, plastik, dan air. Kemudian masukkan air tersebut ke dalam mangkuk, gelas, dan plastik. Apa yang akan terjadi? Jawabannya divideokan ya, soleh dan soleha. Kirim ke Ustazah. Oke, bagaimana soleh dan soleha penjelasan dari Ustazah? Kesimpulannya, ada benda hidup dan benda mati. Benda juga terdiri ada tiga, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas, di mana ketiga itu memiliki sifat yang berbeda. Dan benda juga memiliki ciri-ciri seperti memiliki massa dan volume. Allah menciptakan benda yang berbeda-beda di muka bumi ini, pasti ada manfaatnya untuk kita. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, tetap semangat ya soleh dan soleha, dan tetap jaga kesehatan. Oke soleh dan soleha, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah Nida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.